Oke, kata motivasi ya. Am, Mencintai anak tidaklah cukup. Yang terpenting adalah anak menyadari bahwa mereka merasa dicintai oleh orang tuanya. Widih. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo sahabat hebat Pelita Raya, bertemu lagi bersama saya, Vanessa Olivia Alberti di podcast Pelita Raya School, a little bit of your story. Di kesempatan kali ini, saya sudah ditemani dengan ibu cantik, ibu yang diseganin sama siswa-siswi di Pelita Raya. Pokoknya kalau ketemu ibu ini harus rapi, kalau nggak rapi nilai kita jadi ancamannya guys. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dian Suyanti SPSI. Halo Ibu Dian, apa kabarnya? Halo juga Vanessa, kabar ibu baik sekali. Puji Tuhan. Jadi guys, Ibu ini adalah guru bimbingan konseling untuk di Yayasan Pelita Raya School. Lebih tepatnya di unit SMP, SMA, dan SMK. Serta Ibu ini juga menjadi wali kelas di SMK kelas 10 BC dan 10 TJKT. Betul Ibu? Betul sekali Vanessa. Nah, di kesempatan kali ini Bu, saya mau nanya nih Bu, gimana sih Bu perasaan Ibu menjadi orang tua dan melihat tumbuh kembang anak gitu? Sebagai orang tua, Betul. melihat tumbuh kembang anak, tentunya semua, terutama ibu ya, terutama seorang ibu di dunia ini, melihat tumbuh kembangnya anaknya itu sangat momen yang sangat luar biasa bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Pada saat kita melahirkan dengan rasa sakit yang luar biasa sehingga munculnya lahirnya seorang anak, rasa sakit itu hilang seketika dengan bahagia yang luar biasa karena wow, anakku sehat ya. Betul. Jadi artinya di sini bahwa ibu sebagai ibu tuh dengan melihat tumbuh kembangnya seorang anak ibu dari dia lahir, bisa dia merangkak ya, bisa dia belajar ngomong, pertama kali mengucapkan kata mama. Itu ditunggu-tunggu loh. Iya, itu sangat bahagia sekali ya. Sangat wow, anakku sudah bisa manggil saya gitu Sudah loh. besar. Sudah besar ya. Terus bisa belajar berjalan ya. Dimana pada saat kita didatangi dengan anak dengan jalan taktik taktik. Wah, itu rasanya luar biasa. Nah, di samping dengan tumbuh kembangnya anak, selain dengan cara memberikan kasih sayang, memberikan dia rasa kenyamanan, kita juga perlu memberikan rasa nutrisi buat anak kita. Nutrisi, betul. Ya, Karena juga nutrisinya. harus dilengkapi. Iya, selain ASI ya, yang utama itu pertama itu ASI. Ya, setelah ASI ada tambahan. Kalau anak ibu yang pertama itu ASI cuma sampai 11 bulan. Sedangkan anak yang kedua itu sampai 1,5 tahun. 1,5 tahun. Dan setelah itu asupannya itu kebetulan dua anak ibu tuh suka susu loh. Kuat Suka susu ya susu. berarti Bu ya. Ya, dan ini salah satunya dari ini sponsor kita. Ini baik loh buat anak-anak dengan tumbuh kembangnya. Ya, semua ibu harus mencintai anak-anak selalu dengan memberikan nutrisi ya, harus memberikan susu. Ya, karena dengan susu ini baik sekali untuk pertumbuhan anak-anak. Tuh guys, didengar berarti emang midlife ini nih emang bagus banget untuk tumbuh kembangnya anak-anak di usia kita ataupun di bawah kita. Selanjutnya nih Bu, ada nggak sih momen-momen yang Ibu kangenin dari anak Ibu? Kan yang saya tahu anak-anak Ibu tuh udah pada besar-besar, udah pada bekerja. Ada nggak momen-momen yang Ibu kangenin atau nggak bisa diulang lagi? Kayak misalnya makan bareng-bareng, terus Ibu nidurin mereka gitu. Ada nggak Bu? Momen ada, tetapi bukan membuat ini kangen. Kalau bisa jangan terulang kembali, karena momen itu adalah saat-saat ibu benar-benar panik. Ya, saat benar-benar panik itu yang anak pertama. Ya, di mana dia umur 6 tahun sedangkan adiknya masih umur 6-7 bulan.
Nah, pada saat adiknya tidur, ibu lagi setrika, ya sambil menunggu adiknya, tiba-tiba anak ibu menghilang. Yang pertamanya si ibu lihat ada di ruang tamu nonton TV, Hah? tiba-tiba dia menghilang. Bagaimana seorang ibu panik. Pasti panik ya Bu, masih Iya, kecil, iya. nanti hilang kemana? Nah, untungnya saja ketemu dengan tetangga, ya tetangga dan akhirnya dibawa pulang dan langsung ibu peluk ya, ibu peluk dan ibu rasanya jangan jangan seperti itu lagi nak. Kenapa sih kamu tiba-tiba keluar rumah? Aku bosan aja mah. Jawabannya aku bosan aja. Karena apa? Mama kan fokus sama adik. Aku minta ke rumah temennya, ke temen. Dia ngajak minta suruh diantar ke temennya. Tapi mama bilang nanti lah ya, besok lah ya. Jadi akhirnya aku pergi aja sendiri. Nah, hal itu yang membuat jangan sampai terulang kembali. Itu melekat banget di dalam Hidup ibu. pengalaman ibu itu ya. Kalau yang kedua itu yang lucu. Kenapa Nah, tuh yang Bu kedua. yang lucunya? Anak yang kedua ini lucu, soalnya apa? Pertamanya ibu melihat dia bermain dengan mainannya dia. Ibu lagi sedang buat kue, kakaknya sekolah. Buat kue nih, tiba-tiba ibu tinggal sebentar ke dapur buat kue. Ternyata adonannya ibu ditumpahin dengan susu botolnya dia. Aduh, itu Cuk tuh enak sekali ya kan gitu kan. Oh, ibu kaget. Wow, kenapa? Apa yang kamu lakukan nak? Ya mama kan mau buat kue kan, biar enak mah dikasih susu. itu kita udah capek-capek buat adonannya gitu. Jadi mau marah, ya nanti dia ini ya anaknya merasa kecewa, merasa takut. Jadi udah ya udahlah nak. Jadi tetap ibu masak dengan adonan yang sedikit berbeda dari biasanya. Tapi tetap enak ya Bu ya. Ada susu bayinya, ditambah dengan susu bayi. Berarti sang adiknya juga tetap bisa makan Bisa. karena ada susunya ya. Betul. Saya mau tahu lebih nih Bu. Ibu kan menjadi seorang guru bimbingan konseling sekaligus latar belakang pendidikan Ibu kan seorang psikologi. Iya benar. Betul. Bagaimana Bu cara Ibu mendidik anak-anak Ibu di rumah atau zaman dulu pas mereka masih kecil? Oke, ibu termasuk mendidik agak keras ya. Nah, soalnya kan ibu berperan dua. Ya, karena ibu single mom. Nah, di sini bagaimana ibu bisa menjadi seorang ayah juga menjadi seorang ibu. Ya, dimana anak-anak ibu ini kan punya dua anak, tapi karakternya bertolak belakang, Berbeda ya. Anak yang sulung karakternya periang, lincah, super aktif ya. aktif. Sedangkan anak yang bungsu itu anaknya yang sangat introvert, pendiam, cool banget. Dia nggak bisa deket sama orang, ya kecuali orang itu yang memang benar-benar udah nyaman dengan dia. Udah kenal deket. Beda gitu. Jadi cara pendekatannya juga beda. Dalam mengatasi masalah pun dengan dua anak ini dengan karakter yang berbeda juga cara pendekatannya berbeda juga gitu loh. Tetapi di sini bagaimana ibu menerapkan tetap mencurahkan kasih sayang dengan tidak membedakan. Terus terang ibu pribadi juga banyak melakukan kesalahan terhadap anak. Ya tidak hanya orang tua saja ya, ya tidak hanya anak saja yang salah tapi orang tua juga. Nah di sini bagaimana ibu mendidik anak itu yang pertama bertanggung jawab, ya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri aja. Yang pertama, ya yang kedua jujur, apapun yang terjadi, apapun yang dia lakukan harus ngomong sama ibu. Nah, melatih untuk percaya diri. Untuk si kakak sih gampang, tapi untuk si adik Adiknya susah ya, susah. karena bertolak belakang ya tadi. bertolak belakang. Bagaimana menumbuhkan rasa percaya dirinya. Terus kemudian ya bagaimana peran kita sebagai Orang tua. sebagai orang tua membuka komunikasi sehingga anak nantinya terbuka sama kita. Kadang-kadang kan
eh, anak ini nggak mau terbuka kalau kita sendiri tidak membuka komunikasi. Betul, betul. Ya, jadi setiap misalnya dulu dari kecil pun ibu tanya, lagi ngapain di sekolah, tugas apa di sekolah, ya teman-temannya bagaimana gitu loh. Jadi tetap memberikan rangsangan supaya anak itu mau cerita. Nah, sampai sekarang jadi tempat ibu lah jadi tempat curhat mereka. Ya, meskipun dengan yang lain dia tidak bisa curhat, ya ibu selalu dijadikan tempat untuk berbicara, untuk bagaimana menyelesaikan masalah. Ya, tetapi sebagai ibu tetap yang salah tetap salah, Yang benar tetap benar. Nggak bisa yang namanya benar disalahkan, salah benar. Di depan orang mungkin ibu membela anak, tetapi di rumah tetap ibu tegur dia gitu. Tidak dimarahin tapi ditegur. Karena anak zaman sekarang itu nggak bisa langsung main marah, marah gitu, nggak bisa. Ya Pasti nanti beda. tersakiti. Ya gitu. Jadi ibu harus bisa menjaga hati anak ibu juga supaya tidak terluka. Ngomong-ngomong tentang pola asuh nih Bu, kita sudah disediakan video oleh tim kreatif kita. Mungkin mari kita nonton bersama-sama video yang telah disiapkan oleh tim kreatif ini Bu. Oke. Astagfirullahaladzim. Nggak mau beliin, tapi caranya nggak boleh begitu, ya. Pintar ya dia. Coba giginya yang manis. Itu benar tidak? Pernah nggak mama tendang Dede? Pernah nggak mama ajarin Dede untuk tendang? Kaki untuk apa? Boleh buat tendang orang? Want to swim? Mama bawa tas aja ya. Mau udahan? Okay, don't do that. Be gently, please. Bilang belum, Mama. Seiji, are you done? Allah. Bagian sebaris maning, pek timbul sikile maning. Mama, aku udah nakal lagi. Mana kamu yang nggak nakal itu? Kamu mau kencing aja kamu nangis. Enggak. Itu tadi. Malas banget kamu cuma mau kencing aja ke kamar mandi kau nangis. Kamu ikut. Kamu usah ikut. Ikut kau. Kau usah ikut kau. Nah, itu tersebut Bu videonya. Gimana sih Bu tanggapan Ibu dengan video tersebut? Itu kan ada dua parenting ya, parenting gentle parenting sama VOC parenting. Gimana tanggapan Ibu? Tanggapan ibu tentang dua teknik parenting ya. Ibu menjelaskan dulu. Yang teknik parenting yang kedua, VOC parenting itu adalah di zaman ibu. Oh, di zaman Ibu. Berarti Ibu Ya. merasakan ya. Ya, merasakan di zaman ibu bagaimana orang tua itu keras, kadang-kala teriak-teriak, kalau gitu ngomong sambil teriak-teriaknya nggak ngajak ngomong aja, kadang-kadang teriak-teriaknya bawa rotan. Atau bawa selah, Ya gesper. kan? Jadi itu zaman dulu bisa dilakukan, bisa diikuti oleh anak-anak pada saat zaman itu, karena anak-anak zaman itu otomatis takut sama orang tua, nurut selalu sama orang tua. Tapi kalau di zaman sekarang teknik parenting itu nggak bisa dilakukan. Ya, yang tepat itu adalah teknik parenting yang pertama, Gentle parenting. gentle parenting, di mana kita harus mengajak anak berpikir, dampak dari perbuatan yang dia lakukan itu apa. Terus bagaimana kita mengajarkan dia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Ya, terus kemudian kita membuka komunikasi, diskusi. Ya, mendengarkan penjelasannya, memberi kesempatan kepada si anak. Apa sih alasannya kamu melakukan ini? Kita harus tahu juga alasannya apa. Jadi artinya tidak menghakimi ya, tidak menghakimi. Kita berikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin yang kita tidak tahu. Kenapa sih dia melakukan seperti itu gitu loh. Misalnya kekerasan atau mereka bertinju di sekolah, nggak taunya malah si pelaku itu mengejek-ngejek orang tuanya. Ya betul. Jadi
kita nggak tahu kronologisnya. Yang namanya sang anak zaman sekarang itu kan kalau diejek atau membawa nama orang tua, itu harga diri anak itu merasa jatuh gitu loh. Jadi yang hal sensitif. Iya, dia tidak terima karena mungkin diejek seperti itu, otomatis dia membela diri. Ya, seperti itu. Nih Bu, dari saran pola asuh yang tadi kita sebutin atau parenting yang kita sebutin tadi, ada nggak sih Bu yang Ibu terapkan di kehidupan Ibu sehari-hari ke anak-anak Ibu gitu? Ada beberapa ya. Tetapi yang seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya, Ibu ini juga banyak salahnya sama anak-anak ya. Banyak beberapa yang membuat mereka kecewa. Ya, tapi saran untuk konseling secara konseling ya, Ibu harapkan sih anak-anak itu tumbuh menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tahan mental. Ya, otomatis sebagai orang tua, Ibu memberikan pendidikan karakter ya, karena pembentukan karakter itu kan 8 tahun pertama. Iya, 8 tahun pertama sampai umur 8 tahun tuh pembentukan karakter yang diberikan oleh orang tua. Setelah di atas 8 tahun itu kan karakternya dipengaruhi oleh teman bermain ya, pergaulan ya, teman sekolahnya itu sangat mempengaruhi. Nah, bagaimana pembentukan karakter ini yang bisa Ibu terapkan ya, otomatis ya tetap memberikan curahan kasih sayang, itu yang pertama. Ya. Nah, terus yang kedua adalah belajar sedikit demi sedikit untuk tidak membandingkan anak-anak. Ya, dulu waktu mereka mungkin SD sama SMP, Ibu suka sekali loh membanding-bandingkan mereka, kakak dengan adik, dengan anak tetangga. Tetapi ternyata Ibu baru sadar ya, meskipun Ibu latar belakang psikologi, kadang-kadang tanpa sadar Ibu mengucapkan khilaf ya. Nah, kemudian pada saat itu Ibu merasa kok anak ini kecewa rasanya, kok memendam rasa hati yang terluka, sehingga pada akhirnya wah ini iya karena aku membanding-bandingkan gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya Ibu sekarang mengerem untuk supaya tidak terlontar kata-kata membandingkan. Seperti itu. Bu, aku mau nanya nih, kan bisa dibilang akhir-akhir nih atau Ibu sering dengar ya tentang orang tua yang mendidik anak dengan kekerasan. Itu tuh berpengaruh gak Bu untuk tumbuh kembangnya seorang anak? Sangat berpengaruh sekali untuk di zaman sekarang ya. Untuk tindakan kekerasan itu sangat berpengaruh. Kita karakter aja anak ya. Mungkin di karakter anak yang mungkin agak mentalnya mudah jatuh, mudah down, itu akan berpengaruh bahwa aku ini menjadi orang yang tidak berguna. Ya, aku tidak disayang sama orang tuaku. Aku selalu salah di hadapan orang tuaku. Apa lakukan ini salah, lakukan itu salah, serba salah. Ini kadang tuh anak males gitu untuk ngelakuin sesuatunya karena apa-apa salah ya. Jadi nggak usah. Akhirnya anak takut kan melakukan sesuatu, nanti aku salah nggak ya. Jadi akhirnya tumbuhlah rasa tidak percaya diri, ya kan, tidak percaya diri. Nah, tetapi dengan karakter yang berbeda lagi, anak justru dengan kekerasan itu menjadi cambuk. Aku harus buktikan pada orang tuaku bahwa aku tidak seperti yang diomongkan orang tuaku. Ya kan? Aku akan sukses. Aku akan buktikan bahwa aku juga bisa seperti yang orang tua yang inginkan gitu. Nah, tergantung dari karakter anaknya seperti apa. Berarti kalau mendidik anak dengan kekerasan itu sebetulnya perlu atau enggak Bu? Sebenarnya tidak perlu. Kalau dengan secara halus, dengan lembut saja, anak bisa ngerti, bisa paham dan mengikuti apa nasihat kita, itu tidak perlu dengan kekerasan. Ya, menjadi remaja, terus orang tua agak cuek, itu jangan. Jadi benar-benar orang tua harus tetap membuka komunikasi sehingga terjalinlah keterbukaan dari anak. Jadi kita tahu juga keinginan anak.
Ada efek jangka panjang nggak Bu kalau mendidik anak dengan kekerasan, baik itu jangka panjangnya negatif maupun positifnya? Kalau efeknya pasti ada, pasti banyak juga efeknya untuk apa namanya, untuk kedepannya yang secara kekerasan ya. Karena anak-anak sekarang ini kan karena terlalu bersifat individualis ya, menyebabkan anak ini kalau sudah mengalami kekerasan, dipukul langsung nyentuh ke hatinya. Merasa tersakiti kan? Merasa tersakiti, merasa terluka. Jangan dipukul dengan ngomong-ngomongan yang kasar, omong-omongan dengan ucapan yang tajam, itu anak sudah menyentuh ya. Nah, zaman sekarang ini kelihatan sekali sudah banyak terjadi ya. Kita bisa lihat di medsos ya, anak-anak yang pernah Ibu lihat itu anak yang bundir akibat dari orang tua tidak perhatian, orang tua melakukan kekerasan, merasa anak tidak berguna ya. Jadi artinya bahwa psikologis anak ini zaman sekarang ini sangat memprihatinkan, Sangat rendah ya. sangat memprihatinkan. Apalagi gini loh, dampaknya itu ke anak zaman sekarang itu yang memakai parenting ya, POC ya, kekerasan, itu mental anak yang sekarang itu down. Betul, gampang Mental tahu. anak yang sekarang ini mental kerupuk ya, jadi gampang kayak ini. Tetapi dia anak sekarang ini kreatif, Betul. dia bisa menunjukkan melalui IT. Tetapi kalau hal-hal yang membuat hatinya terluka, membuat harga dirinya jatuh, mentalnya down. Bagaimana kita artinya gini loh, kita harus bisa mengajak anak ini untuk bersama-sama ngomong gitu loh. Apa sih yang dimaui sama anak Harus ini? terbuka dengan anak. Iya, anak juga harus kita bisa dijadikan tempat curhat sama anak. Ya, anak percaya sama kita. Ya, anak percaya sama kita. Karena kalau kekerasan banyak loh yang tahu nggak Vanessa yang namanya self-harm. Tahu. Nah, self-harm ini banyak kejadian self-harm ini akibat dari survei Ibu nih. Self-harm ini akibat dari pengaruh keluarga. Ya, pengaruh keluarga menjadi kekecewaan terhadap Diri sendiri. diri sendiri. Aku nih merasa tidak berguna. Betul. Menyakiti diri sendiri ya. Nah, itu sangat berbahaya bagi psikis anak ya. Nah, di sini support keluarga lah yang sangat penting, Sangat dibutuhkan. sehingga benar-benar peran gentle parenting itu benar-benar dilakukan. Terus terang untuk VOC tidak bisa, karena anak-anak ini anak-anak zaman sekarang ini mudah down sekali. Betul sih, kalau masalah yang dibilang anak-anak zaman sekarang tuh gampang downnya, emang saya pun ngerasain dari beberapa teman-teman saya pun juga seperti itu gitu kan. Betul nggak sih Bu, kalau misalnya anak yang kayak seusia kami nih, SMA atau SMP gitu tuh, orang yang paling gampang tersakiti atau sensitif dengan masalah keluarga? Betul, kebanyakan siswa yang bermasalah yang Ibu temukan karena permasalahannya dari keluarga. Ya, permasalahan dari keluarga. Meskipun mungkin bukan dari keluarga broken home, tetapi pola asuh yang mungkin orang tua cuek, kurang komunikasi, anak menganggap bahwa orang tua tidak peduli terhadap anak. Itu menyebabkan dia sadar. Haus nggak sih Bu, dari tadi kita ngomong panjang nih. Minum dulu nggak sih Bu kitanya? Oh, boleh diminum ya? Boleh Ibu, Iya. tidak mungkin di Bu kalau udah diminum. Ibu pikir pajangan aja. Mau diminum boleh. Oh ya, makasih ya. Wah, enak ya. Enak sekali nih Bu. Ibu suka susu coklat. Enak sekali, tidak terlalu manis ya Bu ya. Ya, tenggorokannya jadi segar kembali. Nih Bu, sebetulnya hubungan atau pola asuh yang gimana ya antara anak dan orang tua yang bagus atau yang pas gitu? Ya, itu kembali lagi dengan pola asuh dari orang tua ya.
Mungkin tidak ada pembiasaan di rumah untuk mengatakan ucapan terima kasih, minta tolong, maaf dan sebagainya, menyebabkan anak pada saat ketemu dengan orang yang melakukan itu ya hal yang sudah biasa gitu loh ya. Jadi itulah yang termasuk salah satu pembentukan karakter 8 tahun pertama ya. Karena udah 8 tahun pertama, karakter itu akan terbentuk kok dengan sendirinya. Dan itu akan dipengaruhi juga dengan lingkungan. Tadi kan Ibu sempat bilang kalau orang tua tuh tidak selalu benar. Jadi wajar gak sih Bu kalau misalnya orang tua tuh meminta maaf kepada anaknya? Soalnya kan kadang ada beberapa orang tua yang kayak gak mau minta maaf, kayak segan atau gengsi gitu, kayak pikirnya ya udahlah gitu, nah gak harus minta maaf gitu. Tanggapan Ibu kayak mana Bu? Wajar sekali ya. Dimana gini loh, kadang-kadang memang gini loh ya. Orang tua tuh suka memaksakan diri. Egonya ya kan, terus gengsinya tinggi untuk minta maaf sama anak. Kok aku minta maaf sama anak, ya kan? Gengsi dong orang tua minta maaf meskipun dia salah, udah tahu sebenarnya orang tua sadar kalau dia salah, tapi dia gengsi untuk minta maaf sama anak. Nah itulah yang harus dirubah gitu loh Pola pikirnya. ya. Kalau ingin tumbuh kembang psikis anak ini juga bisa berkembang dengan baik. Karena apa? Seorang anak ini kan apa namanya ya, orang tua yang tidak meminta maaf itu tersimpan loh dalam hati, kekecewaan ya, dan itu akan disimpan seumur hidupnya. Jadi bakalan keinget terus. Iya, akan keinget terus apa perilaku orang tuanya terhadap anaknya, bagaimana cara orang tua memberikan kasih sayang kan berbeda-beda. Ya, cara penyampaian kasih sayang tuh berbeda-beda. Ya, kadang-kala ada anak yang bisa nerima dengan tulus, iya, bisa memaafkan orang tua dengan sendiri tanpa orang tua meminta maaf ya. Tetapi ada yang tidak bisa, Harus diminta maaf dulu. nah gitu loh, harus tersentuh dulu hatinya. Jadi Bu, ini ada curahan sedikit dari seorang anak gitu ya Bu. Kadang tuh kan anak cuman pengennya tuh didengar gitu atau lagi bercanda, tapi orang tua nganggapnya serius, jadi malah diceramain gitu-gitu. Kadang tuh saya tuh mikir kayak apa sih yang dipikir, apa sih yang orang tua mau gitu nah terhadap anaknya gitu. Kok apa-apa lagi cerita kena ceramah, nggak usah kayak gitulah deh, nggak usah gini lah deh gitu-gitu Bu. Oke, ya memang sih kadang-kala anak bercerita sesuatu, tapi belum selesai cerita, kadang-kadang orang tua langsung potong, ngomel-ngomel, ya kan, atau ya, ya itu sering terjadi ya. Dan tanpa sadar juga mungkin ibu juga melakukannya. Tapi di sini ya ibu mau menjelaskan bahwa sedikit ya pengalaman ibu, kita berikan kesempatan dulu, ya. Soal ini ibu bercerita ini berdasarkan pengalaman ibu ya. Pernah di suatu saat ibu anak ibu curhat dan pada saat itu belum selesai ngomong langsung ibu ceramai, anak akhirnya memutuskan tidak melanjutkan ceritanya, Dipendam. akhirnya patah gitu kan, dan membuat dia akhirnya takut untuk bercerita kembali. Nah, dan untungnya ibu mungkin ya peka terhadap wah kok anakku berbeda, kok belakangan ini tidak pernah cerita. Jadi ibu pancing, iyalah mama kan waktu itu aku cerita ternyata dipotong, mama udah ngomel-ngomel, oke maafin mama ya. Terus sekarang yang ibu minta dari orang tua nih ya, orang tua yang mendengar ya, karena pengalaman ibu pribadi, mulailah mendengarkan cerita keluhan anak. Keluhan anak itu berbeda-beda. Kadangkala ceritanya masalah belajar, masalah sekolah, masalah pertemanan ya, percintaan, masalah pacar ya. Jadi kadangkala tuh anak itu pengen butuh teman gitu loh untuk berbagi suka dan duka. Betul sih Bu, biasanya anak yang udah dipotong ceritanya dengan orang tua atau belum cerita baru sepatah dua kata gitu, langsung diomelin, itu anak jadi males mau ceritanya kan. Terus malah milih curhat ke temennya yang belum tentu istilahnya tuh belum pas temennya tuh, malah bisa jadi untuk pengaruh yang buruk. Secara nggak langsung kan itu
anak bisa dibilang kehilangan rumahnya untuk tempat bercerita. Bukankah harusnya tuh orang tua menjadi rumah atau menjadi tempat ternyaman untuk seorang anak, Bu? Iya betul. Jadi di sini ya memang teman untuk curhat itu yang utama itu adalah seorang ibu ya. Mungkin kalau seorang ayah cuek ya. Iya. Ya ayah kan Bodo tujuannya amat. kan kerja semua ini. Tapi ibu yang lebih banyak di rumah. Ya, ibulah jadi tempat curhat. Nah, di sini kita bagaimana memposisikan kita tidak hanya sebagai orang tua, Tapi jadi teman. jadi teman, jadi sahabat ya. Kadang-kala ya wajar kalau kita apa namanya? Anak bercerita, bersenda gurau dengan orang tuanya, terus kemudian anak menjadi nyaman cerita sama orang tua daripada cerita di luar, lebih baik cerita dengan orang tua ya, dengan bercanda bagaikan seperti ini loh, kayak ibu dengan anak gadisnya ya. Betul. Kadang kan semakin ini kan jalan ke mall sambil bercerita, sambil ngobrol, Hangout berdua. hangout berdua ya kan. Nah jadi akhirnya anak jadi merasa punya teman gitu loh, punya teman. Jadi anak juga nggak akan pergi nongkrong atau ke tempat yang ini, yang tempat yang nggak jelas. Ya tempat terakhirnya adalah rumah ibunya gitu loh. Meskipun kadang-kala sudah dewasa, sudah punya teman pacar ya, tetap ibunya sebagai tempat curhatnya, Siapa sebagai apa temannya. Tau gak sih, Mai, aku dengan ini lagi deket gitu-gitu. Betul. Ada gak, Bu, tips untuk menjadi orang tua yang baik sekaligus menjadi sahabat untuk anaknya, tetapi tetap dihormati sama anaknya dan tetap diseganin sama orang tuanya? Otomatis kita pertama ya tetap tegas. Ya. Ya tetap tegas, artinya salah tetap salah, benar tetap benar. Nah tetapi juga di posisi yang lain kita harus membina komunikasi yang terjalin, keterbukaan antara anak dengan orang tua. Nah, lalu jangan sampai anak mengalami traumatis ya, traumatis. Jadi menyenangkanlah, hubungan yang menyenangkan ya, sebagai orang tua juga sebagai sahabat ya. Nah kemudian hindari kekerasan Terhadap anak. baik fisik maupun psikis. Kalau fisik mungkin cuma luka luar, tapi psikis itu yang bahaya. Itu bakalan diingat terus hidup Ya, apapun. hindari itu karena psikis itu tuh langsung ke mentalnya dan itu akan terbawa terus seumur hidupnya. Jadi upayakan orang tua peka terhadap perubahan sikap anak. Kok anakku berubah ya? Peka ya. Dan bagaimana mengerangkul anak ya. Meskipun anaknya sudah dewasa pun, sudah remaja, sudah besar, tetap rangkullah anak sebagai seorang yang mengerti, memahami perasaan dia. Pahami dulu perasaannya itu apa. Jadi teman-teman, kesimpulan pada podcast kali ini adalah berarti untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak harus ada peran yang sama besar dari keduanya. Ketika terjadi sebuah permasalahan, tidak sepenuhnya salah anak dan tidak sepenuhnya orang tua benar. Nih Bu, di podcast ini ada tradisi sebagai penutupnya memberikan kata-kata motivasi. Ada kata-kata motivasi dari Ibu? Oke, kata motivasi ya. Mencintai anak tidaklah cukup. Yang terpenting adalah anak menyadari bahwa mereka merasa dicintai oleh orang tuanya. Jadi kalau kata-kata dari saya, anak-anak adalah masa depan kita. Ajari mereka dengan baik dan biarkan mereka memimpin. Tunjukkan pada mereka semua keindahan yang mereka miliki di dalam dirinya. Cukup sekian guys podcast kali ini. Saya akhiri, dadah. See you next time.
Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.